Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primas Sunjani dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di video ini, saya akan membahas tentang suatu jenis relasi, yaitu korespondensi satu-satu. Jadi, apa itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah jenis relasi di mana setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain, dan begitu pula sebaliknya. Rumus ini hampir mirip dengan rumus pemetaan, tetapi bedanya di sini ada begitu pula sebaliknya. Jadi, korespondensi satu bisa disebut korespondensi itu kalau kodomanya juga memiliki satu pasangan, gitu. Jadi, dua himpunan hanya dapat membentuk korespondensi satu-satu jika keduanya memiliki jumlah anggota yang sama. Masuk ke diagramnya. Untuk cara membedakan relasi pemetaan dan korespondensi satu-satu, kita bisa lihat di bagian kiri atau domainnya. Nah, kalau domainnya bercabang atau tidak berpasangan seperti ini bisa disebut relasi. Masuk gambar kedua di bagian C ini, elemennya PQRST. Nah, di sini masing-masing berpasangan, tetapi di bagian kode mainnya ada yang bercabang dan juga tidak memiliki pasangan. Nah, ini masuk ke rumus pemetaan, berarti ini disebut pemetaan. Gambar yang ketiga, U, V, W, X, Y, A, B, C, D, E. Nah, ini masing-masing memiliki satu pasangan. Ini kodomanya juga memiliki satu pasangan dan tidak bercabang. Maka ini bisa disebut korespondensi satu-satu, teman-teman. Untuk membedakan korespondensi satu-satu pada himpunan pasangan berurutan, nih kita bisa lihat. Di sini saya akan menjelaskan dulu, jika pada domain angkanya berulang, maka bisa disebut relasi. Nah, jika pada domain angkanya berbeda, tapi angka pada kodomainnya berulang, ini bisa disebut pemetaan. Tapi kalau tidak termasuk pada ketentuan di atas, itu berarti korespondensi satu-satu, teman-teman. Kita lihat pada contoh soal nomor satu. Nah, ini kan kode main, ini kode, domain, ini domain. Ini kode main. Ini juga domain, domain, kode main, kode main. Kita lihat di domainnya, ini angkanya berbeda ya, tidak berulang, yaitu 2, 4, 8. Kodomanya juga tidak berulang. Ini 4, 8, 16. Ini bisa disebut korespondensi satu-satu. Masuk ke nomor 2. Nah, di sini kita lihat di domainnya ini, angka 3-nya berulang nih. Di domainnya. Ini bisa disebut relasi. Langsung aja. Karena udah ketahuan ya. Ininya berulang. Masuk ke nomor 3. 10, 20, 30, 40. Nah, di kodomanya 1, 2, 1, 3. Nah, ini berulang. Tapi domainnya tidak berulang. Ini disebut pemetaan, teman-teman. Masuk ke nomor 4. 5, 10, 16, 6, 12, 7, 14, 8, 16. Kita lihat di domainnya 5, 6, 7, 8. Ini berbeda, tidak berulang. 10, 12, 14, 16. Ini juga tidak berulang nih. Berarti ini korespondensi satu satu. Masuk nomor terakhir, nomor 5. Satu domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomanya 10, 20, 30, 40. Ini juga tidak berulang. Berarti ini korespondensi satu satu. Selanjutnya, jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Nah, di sini ada korespondensi satu-satu hanya dapat dibentuk antara dua himpunan jika kedua himpunan tersebut memiliki jumlah anggota yang sama. Jadi, kedua himpunan ini anggotanya harus sama. Misal 5 domainnya, berarti kodomainnya harus 5 juga. Nah, untuk menentukan jumlah korespondensi satu-satu yang bisa dibuat, tidak mungkin kita membuat semua kemungkinannya kan. Maka kita akan menggunakan rumus
N faktorial. N faktorial itu apa? N faktorial itu, misal N-nya itu kita ganti 3. Berarti 1 kali 2 kali 3. Misal 3-nya kita ganti 7. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Gitu. Nah, masuk ke contoh soal. Di sini, di nomor 1 bagian A. Himpunan X itu adalah A, B, C, D, E. Dengan himpunan Y, huruf penyusun kata prima. Berarti di himpunan X ini, N-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. N-nya itu 5. Nah, huruf penyusun kata prima di himpunan Y berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sama-sama 5. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus yang N tadi, N faktorial. Jadinya 5 faktorial itu. Di 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Hasilnya 120. Oke. Masuk ke himpunan nomor bagian B. Himpunan X jumlah mata dadu dengan himpunan Y angka pada jam dinding. Kita semua tahu angka jumlah pada mata dadu itu kan ada 6. Berarti himpunan X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka pada jam dinding itu ada 12. Maka ini berbeda. Jadi, ini tidak bisa dihitung ya. Karena kan syaratnya tadi ya, syaratnya anggotanya harus sama. Harus sama. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, sudah pasti jawabannya 0. Next. Ini soalnya berbeda seperti tadi, ini sudah ada ini. Total jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari A ke B itu adalah 720. Carilah jumlah anggota A dan B. Nah, kalau menemukan seperti ini, kita menggunakan cara bagi ya, teman-teman. Misal 720 dibagi 2, hasilnya 360. Nah, setelah dibagi 2, angka baginya ini nambah. Jadi 360 dibagi 3, hasilnya 120. 120 dibagi 4, hasilnya 30. 30 dibagi 5, hasilnya 6. Nah, ketika ini sudah menuju ke angka selanjutnya, yaitu dari 5 ke 6, maka ini jawabannya, teman-teman. Jadi, kita masukkan ke rumus n faktorial. N-nya kita ganti 6. Jadi, hasilnya 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Hasilnya 720. Jadi, anggota A dan B-nya ini hasilnya 720, teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.